Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang hadis ya? Iya Pak. Materi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Iya Bapak. Kita ya, aku akan memilih ini. Baik Pak. Baiklah, pertama-tama kita akan masuk pada Quran surah Ali Imran ayat 104. Buka semuanya Al-Qur'annya Nana. Baik Pak. Surah Ali Imran ayat 104 ya Pak. Iya. Surah Ali Imran ayat 104. Sudah dibuka Al-Qur'annya Nana? Sudah Pak. Baiklah. Simakkan apa bacanya ya. Iya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Artinya yaitu dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat untuk menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang beruntung. Jadi di sini kita akan pertama-tama belajar tentang mufradatnya pertama-tama dahulu. Pertama itu pada kata wal takum. Watakum ini artinya dan hendaklah. Oke, tulisannya enak ya. Ini diartikan sebagai ulama itu sebagai sebagian kelompok atau masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu tentang kata minkum. Minkum ini berarti yaitu tentang sebagian dari komunitas masyarakat. Selanjutnya itu kata ummah. Ya. Maaf ya. Selanjutnya kata ummah. Ummah ini artinya umat. Selanjutnya itu pada kata yadahu. Yadahu ini artinya mengajak. Mengajak. Yadahu ilal khair. Yang ya'muru. Lalu berikutnya pada kata ya'muru bil ma'ruf. Ya'muru. Yang berarti menyeru. Lalu selanjutnya itu pada kata wayanhau. Wayanhau ini bisa dijadikan menjadi mencegah. Maksudnya di sini ditafsirkan oleh ulama itu mencegah dari yang munkar. Wayanhau mencegah. Lalu selanjutnya itu jadi ini menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat 104 ini menjelaskan tentang dan hendaklah dari segala umat itu untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Di mana kita diperintahkan oleh Allah kepada hambanya untuk mengajak semua hambanya itu kepada kebaikan atau kepada perintah-perintah Allah. Wa yanhau 'anil munkar dan mencegah dari yang munkar. Mencegah yang munkar ini contohnya seperti mencegah orang mencuri, orang gibah dan lain sebagainya. Sampai di sini saya pahami, Nana? Bisa Pak. Baiklah. Selanjutnya
masuk pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Sebentar ya. Baik, Pak. Baiklah, Bapak akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 110. Kembali buka Al-Qurannya ya, anak. Iya, Pak. Sudah buka? Sudah, Pak. Baiklah, Bapak baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya kalian adalah sebagian umat yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah. Adanya para ahli kitab beriman kepada Allah, maka hal itu lebih baik daripada bagi mereka. Bagi mereka beriman, tapi sebagian besar mereka adalah orang-orang fasik. Selanjutnya kita akan masuk pada surah Ali Imran ayat 110. Mukadada itu pada kata pertama akhrijat. Akhrijat ini yang berarti melahirkan. Lalu selanjutnya itu pada kata aksaruhum. Yang berarti dan sebagian besar mereka. Jadi ayat ini menjelaskan tentang umat Islam adalah umat terbaik. Di mana umat Islam termasuk umat terbaik itu adalah orang-orangnya itu yang menyeru kepada ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Menyeru kepada ma'ruf itu adalah mengajak orang pada kebaikan, perintah Allah. Contohnya seperti mengajak orang sholat, mengajak orang membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh yang mencegah yang munkar itu seperti sudah Bapak jelaskan sebelumnya, seperti melarang orang, mengingatkan orang atau menegur orang tentang tidak gibah pada orang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita akan masuk pada Quran. Pada selanjutnya itu pada Quran surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Kita baca dulu ya. Baik, Pak. Buka kembali Qurannya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Yang arti dari ini yaitu telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Dan demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar mereka yang berbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu lihat kebanyakan dari mereka telah mau dengan orang-orang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Itu kemurkaan Allah pada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan. Baiklah. Selanjutnya kita akan belajar yaitu tentang mufradannya. Itu pada kata ala. Pada kata ala ini yang masuk kata ala ini menuju kepada
lisan dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian itu pada kata asau yaitu durhaka, maksudnya dalam bahasa Medan. Selanjutnya Bapak, kita akan masuk pada Quran surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Mufradat pertamanya itu pada kata Allah. Allah bisa berarti di atas dan sebagainya. Jadi maksud Allah pada surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80 ini, yaitu maksudnya kepada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya itu pada kata asal. Asal ini digambarkan artinya durhaka. Jadi maksud ayat kata asal di sini pada ayat Maidah 78 ayat Maidah ini maksudnya itu durhaka. Maksud durhaka ini di sini adalah durhaka kepada Al-Quran. Selanjutnya itu pada kata yahtadun. Mereka melakukan, artinya ayat ini melampaui batas. Maksudnya tadi di sini itu mereka itu melampaui batas itu, yaitu mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Terus selanjutnya pada kata yatanahau. Yatanahau ini berarti melarang, artinya maksud di sini melarang pada Maidah ini yaitu orang Yahudi, orang-orang kafir ini, kaum Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam ini melarang untuk mencipta itu. Maksudnya itu mereka itu berusaha untuk membuat kemungkaran banyak gitu. Lalu selanjutnya itu mungkar, kita sudah belajar sebenarnya mungkar itu artinya segala yang keji. Lalu pada ayat ini menjelaskan tentang kaum Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang dilaknat karena melakukan hal yang dilarang oleh ajaran dari Islam sendiri. Mereka itu melakukan, kaum Nabi Isa dilaknat dan kaum Nabi dilaknat karena mereka melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Misalnya seperti larangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Lalu selanjutnya kita masuk pada Quran surah As-Saff ayat 3. Buka kembali Qurannya Nana. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya di sini yaitu amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dari sini kita akan masuk pada kata mufradat pertama yaitu kabura. Pada Quran surah As-Saff ayat 3. As-Saff ayat 3. Pada kata kabura berarti amat keras. Lalu kita masuk pada yang kedua itu pada kata makotan, itu kebencian. Yang berarti kebencian. Jadi ayat ini menjelaskan tentang Allah itu sangat membenci orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk
untuk berbuat baik sedangkan dia sendiri tidak mengerjakannya. Bisa kita contohkan itu, ada seorang yang mengajak orang lain untuk mengerjakan sholat, namun ia sendiri setelah mengajar orang tersebut dia kabur, dia tidak melaksanakan sholat. Perbuatan itu sangat dibenci di sisi Allah. Contoh lainnya seperti dia di postingan sosial medianya dia mengajak orang untuk melarang orang pacaran. Dia keluarkan di status WA-nya itu dalil tentang larangan pacaran. Sedangkan di dunia nyatanya dia melakukan pacaran. Itu dibenci di sisi Allah. Selanjutnya kita masuk pada hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Yang hadisnya itu berbunyi, faqala Abu Sa'id amma hadha faqad qada ma alayhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Yang berarti dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Jadi demikian itu selemah-lemahnya iman. Selanjutnya kita akan masuk pada kosakata, itu pada kata roka. Hadis sebenarnya Bapak izinkan dulu untuk anak-anak untuk menulisnya terlebih dahulu yang di depan ini sebelum Bapak hapus. Baik, Pak. Baiklah, Bapak akan hapus dulu ya. Selanjutnya itu dari hadis Abu Muslim, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Mufradnya itu kata ro'a. Ro'a yang berarti melihat. Terus selanjutnya itu mungkaron artinya mungkar, falyughayyirhu hendaklah mengubahnya. Mungkaron artinya mungkar seperti bisa kita ketahui. Mungkar. Falyughayyirhu mengubah, maka mengubahlah. Bahasanya itu afu, artinya selama-lamanya. Afu, selemahnya. Baiklah, dalam hadis dari Abu Muslim ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, kita sebagai umatnya, untuk apabila kita melihat kemungkaran, jika kita mampu menghentikannya dengan tangan, maka kita harus hentikan. Karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memperingatkan saudara-saudara kita yang melakukan pelanggaran dalam Islam. Ada 3 cara dalam menghentikan kemungkaran. Pertama, jika mampu dengan tangan. Yang kedua, jika tak mampu dengan tangan maka menggunakan lisan. Tapi jika yang ketiga, jika tak mampu dengan menggunakan lisan dan tangan, maka selemah-lemahnya dengan hati. Hati kita itu tidak menyukai perbuatan dari orang tersebut. Jadi kita mengingkari perbuatan orang tersebut dengan hati kita, dengan marah karena Allah. Karena dengan marah dengan hati itu selama-lemah iman. Ketika itulah cara kita menghentikan kemungkaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillah paham, Pak. Baiklah, Bapak tugaskan minggu besok ini untuk
masing-masing masih dari siswa-siswa Bapak untuk menyetorkan hafalan mufradannya kepada, bukan cuma menyetorkan mufradannya, cuman juga menyetorkan hafalan ayat dan artinya. Sekian terima kasih Bapak hari ini. Bapak akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.